Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 37 akan mempresentasikan capstone project yang telah kami buat. Jadi kami membuat aplikasi dengan nama QualityCast, yaitu aplikasi berbasis AI yang bisa memeriksa kualitas hasil produksi casting. Selanjutnya, ini adalah tim kami, yaitu yang pertama saya Daniel Nur Alamsyah sebagai project manager, ada Kiki Zakian Napsi sebagai copywriter, ada Melanie Elisa sebagai trainer, ada Taufikur Rahman sebagai AI engineer, dan ada Abdan Syakura sebagai backend engineer. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah masalah. Berikut adalah grafik yang mengilustrasikan keakuratan inspeksi manual dalam industri pengecoran di beberapa putaran. Akurasi tetap berada di bawah 100%, menyoroti keterbatasan proses inspeksi manual. Metode yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan ini dapat menyebabkan penolakan pesanan dan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya, industri pengecoran menghadapi tantangan besar dalam hal pemeriksaan cacat pengecoran secara manual. Proses ini memakan waktu, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, termasuk biaya pengerjaan ulang, penolakan pesanan, dan kerusakan reputasi merek. Selanjutnya, selanjutnya adalah solusi. Yang pertama, peningkatan akurasi, yaitu dengan menggunakan metode CNN. Aplikasi ini dapat mendeteksi cacat dengan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada inspeksi manual. Hal ini membantu memastikan bahwa hanya produk berkualitas tinggi yang dikirim kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu peningkatan efisiensi, yaitu inspeksi casting dapat dilakukan lebih cepat dan dengan lebih sedikit tenaga kerja. Hal ini dapat membantu menghemat waktu. Yang ketiga yaitu pengurangan kesalahan manusia, yaitu kesalahan manusia yang dapat menyebabkan cacat yang terlewatkan dan produk yang cacat dapat dikurangi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya pengerjaan ulang. Dan yang terakhir yaitu pengukuran akurasi, yaitu aplikasi ini dapat mengukur akurasi deteksi kecacatan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, Selanjutnya adalah target user. Target user yang pertama adalah manufacturing engineer atau engineer manufaktur. Mereka fokus pada peningkatan proses produksi dan efisiensi. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu mengidentifikasi bagian mana yang dapat diperbaiki untuk mengurangi jumlah cacat. Yang kedua adalah inspektor. Inspektor ini adalah orang yang bertanggung jawab memeriksa cacat pada coran secara manual. Aplikasi ini dapat membantu mereka melakukan pekerjaannya dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudian yang ketiga ada Quality Control Supervisor. Mereka juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk melatih operator inspeksi pengecoran tentang cara mendeteksi dan mengklarifikasikan cacat dengan benar. Selanjutnya, Selanjutnya ada unique value proposition. Yang pertama ada peningkatan akurasi, deteksi cacat yang lebih akurat dengan AI, meminimalkan keluarnya produk cacat, dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Yang kedua, penghematan biaya, mengurangi biaya pengerjaan ulang, penolakan pesanan, dan pemeriksaan manual sehingga menghasilkan ROI atau keuntungan yang signifikan. Yang terakhir ada pengalaman pengguna yang ramah. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan tentunya sangat mudah untuk diaplikasikan semua tingkat keahlian. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menggunakan background Zoom karena tidak support. Saya akan menjelaskan workflow application. Pertama itu inspection-nya. Kita di sini melihat login lalu masuk ke halaman home atau utama, lalu kita bisa pilih file, lalu memulai prediksi, akan keluar hasil prediksi, dan hasil prediksi akan dimasukkan ke halaman QC History, dan di halaman QC History kita dapat download hasil dari prediksi yang ada berupa file CSV, lalu kita bisa langsung logout. Selanjutnya workflow registration. Jika kita belum punya akun, kita bisa klik sign up, lalu input email dan password, lalu kita membuka email. Di situ akan terdapat link untuk verifikasi email.
Setelah kita klik, kita akan terverifikasi dan kita bisa kembali ke halaman login untuk melakukan login. Selanjutnya itu workflow pada password atau lupa password. Di situ akan ada tampilan input email, klik send password reset email, lalu akan masuk verifikasi link untuk kita bisa reset password. Jika kita klik nanti akan menyuruh kita untuk memasukkan password yang baru. Dan setelah itu langsung bisa kita untuk login kembali. Dan ini workflow untuk change password. Dan misal kita ragu dengan password yang ada, kita langsung bisa ganti pada halaman setting. Di halaman itu akan terdapat kolom input email, input password lama, input password baru, konfirmasi password baru, dan lalu kita akan bisa klik change password dan password akan terubah sesuai dengan yang kita masukkan. Selanjutnya tools yang dipakai. Di sini kita menggunakan Notion untuk membuat BRD, problem definition, dan lain-lain. Lalu ada Figma, di sini kita membuat workflow menggunakan Figma dan juga desain UI UX. Lalu juga kita mendapatkan dataset melalui kaggle.com dan kita berkolaborasi dengan IBM Watson dan juga Jupyter untuk membangun model dan mentraining model. Kita menghasilkan model yang akan dideploy di aplikasi Streamlit atau platform Streamlit Framework. Lalu kita menggunakan Firebase untuk autentikasi login. Lalu juga kita menggunakan GitHub, yaitu untuk memasukkan seluruh codingan kita ataupun file-file yang lain terkait project ini. Selanjutnya, casting gambar produk untuk inspeksi quality pada Kaggle. Kami menemukan yang pertama 5.307 gambar pada 2 kelas, dan kemudian kami juga menemukan 1.326 gambar yang memiliki 2 kelas. Selanjutnya, kami juga menggunakan fitur IBM Watson untuk membangun model deep learning seperti gambar berikut. Selanjutnya, dan ini adalah contoh hasil yang diterima secara normalnya. Jika ada di gambar, dia akan menampakkan perfect dan statusnya di ACC. Selanjutnya, dan juga kami juga bisa memperlihatkan hasil yang ditolak dengan kata defect cacat dengan persentase defectnya sendiri seperti pada di gambar dengan status ditolak reject. Selanjutnya, Ada langkah selanjutnya. Itu ada pertama berkolaborasi dengan profesional. Jadi kita akan melibatkan para pakar industri untuk mendapatkan wawasan. Lalu yang kedua memperluas dataset. Yang ketiga mengembangkan versi seluler. Yang keempat eh, kita akan mengembangkan deteksi cacat secara real time. Selanjutnya, selanjutnya berikut adalah demo aplikasi yang telah kita buat. Halo semuanya, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Quality Case. Jadi ini adalah halaman login ya. Kalian jika sudah punya akun bisa masukkan email kalian dan kata sandi kalian, lalu bisa sign in. Tapi jika kalian tidak punya akun, kalian bisa daftar ke halaman create akun. Di sini kalian bisa masukkan email kalian, bisa masukkan password kalian juga, lalu bisa klik create account. Nanti kalian akan menerima email dari sistem untuk autentikasi akun kalian. Lalu jika kalian sudah punya akun, tapi lupa dengan kata sandinya, kalian bisa masukkan email kalian, lalu klik ini. Dan nanti kalian akan menerima email untuk link autentikasi, untuk link mengubah password dan autentikasi. Karena di sini saya sudah punya akun, jadi saya akan masukkan email saya dan kata sandi saya. Lalu sign in. Dan ini adalah bagian dashboardnya. Jadi kalian bisa langsung drag and drop file yang akan kalian infeksi, atau kalian bisa cari
file yang akan kalian inspeksi. Di sini saya akan memilih untuk mencari file yang akan saya inspeksi. File telah terupload, lalu kalian bisa start prediksi. Ini adalah hasilnya. Jadi file ini atau hasil inspeksi ini hasilnya defect 100%, 100 reject. Lalu kita reset untuk bisa inspeksi ulang. Lalu start prediksi. Dan ini adalah hasil dari tampilan ketika produksinya itu statusnya ACC. Dan setelah kalian memprediksi, semua prediksi baik itu yang perfect atau defect bisa itu langsung masuk ke halaman histori klasifikasi. Jadi di sini kalian bisa melihat hasil prediksi yang telah kalian buat, dan bisa juga kalian download dengan file CFC, dan juga kalian bisa share dengan email kalian. Ini saya memilih untuk download history dengan CFC, dan hasilnya klasifikasi history telah terdownload. Lalu kita bisa ke home, dan kita bisa sign out ketika kita sudah selesai melakukan inspeksi. Oke, selanjutnya mungkin cukup sekian dari Halo semuanya. presentasi yang kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa dikirim melalui DM LinkedIn. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.